astaghfirullah Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. astaghfirullah astaghfirullah Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minkas salam salim lana ila subuli salam astaghfirullah 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 astaghfirullah, astaghfirullah 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 fa'ataina rahmatas salam wal warisa darus salam. astaghfirullah astaghfirullah Astaghfirullah, astaghfirullah. ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad salatan daimatan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita selalu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada titik dalam hati kita sampai sir kita yang terdalam hingga pada fuad kita kecuali Allah dan Rasul yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, menganugerahkan kepada kita rezeki dunia dan rezeki akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam kehidupan ini melewati saluran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang bagaimana qat'ul arbab, memotong kecintaan kita dan ketergantungan kita kepada kehidupan duniawi ini, agar hati kita pandai bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita lebih banyak mendominasi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang banyak mengingat dunia ini. Lalu Allah memberikan rahmat kepada orang itu, memberikan kasih sayangnya,
dicukupkan Allah dalam berbagai hal, sehingga hatinya juga keluar dari dunia ini, bahkan an baladihi, dari negerinya, wa ahlihi, keluarganya, wa dukanihi, toko-tokonya, wa mu'arifika, ataupun segala hal yang dikenalnya, kecuali mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, watasiru ka'anna malakal mauti qad aqaja ruhaka, sampai engkau merasakan seolah-olah amat dekat kematian itu, sampai seolah-olah malaikat maut sudah ingin mencabut ruhmu untuk diletakkannya di alam barjah. Ka'anna khitafal mauti, bagaikan maut itu halilintar yang menyambar kepadamu, seolah-olah sebentar saja lagi akan terjadi. Ka'annal arda insyakat, seolah-olah bumi itu akan menelanmu, menghabisimu. Itulah keadaan orang-orang yang selalu jiwanya mengingat Allah. Ka'anna amwajal qadari wal qudrah as-sabiqah aqajatka fi bahril ilmi gurfati, seolah-olah takdir itu menyelimutimu bagaikan ombak di lautan amwat, seolah-olah ombak yang menenggelamkan dirimu dalam lautan takdir, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau rasakan takdir Allah itu begitu kuatnya dalam hidup ini. Betul sekali, takdir itu begitu kuatnya bagi kehidupan ini. Betapa banyak orang yang memiliki hajat-hajat dunianya tidak tercapai, lalu terbelokkan kepada keadaan-keadaan lain. Betapa banyak orang yang merencanakan kehidupan ini untuk rencana hidupnya dan keluarganya, tapi rencana itu kandas, terarah pada keadaan lain yang tidak bisa direncanakannya. Betapa banyak orang yang menginginkan kekayaan di dunia ini, tapi betapa sebegitu waktu berjalan, kekayaan itu tidak juga dapat diraihnya. Bahkan untuk makan sehari-harinya dia harus bersyukur untuk itu. Hari-harinya dicukupkan, subhanallah. Betapa banyak rezeki dan nikmat itu sudah di dekat tubuhnya, bahkan seolah-olah dikuasainya. Tiba-tiba ia hilang rezeki di tangannya itu orang lain, uang di tangannya diambil oleh orang lain, dikuasai oleh orang lain. Betapa keadaan itu menunjukkan kekuasaan Allah itu maha hebat, subhanallah. Dia merasakan bagaimana kuasa Allah atas segala sesuatu. Sebagian hamba-hamba Allah juga merasakan bagaimana dia dalam hidup ini tidak banyak yang dilakukannya, bahkan mungkin dia merasakan keadaan dirinya jauh terkebelakang dari orang lain, tapi dia merasakan sisi lain, betapa Allah menolong dirinya. Dengan kekuatan dan kekuasaan takdir itu, dia menjadi manusia yang unggul daripada manusia yang lain. Betapa dia melihat dirinya begitu rendah dan hinanya, begitu keadaannya nista dan terkebelakang, tapi Allah mengangkat derajatnya. Allah mengayakan orang itu tanpa susah jerih payah yang berarti dalam hidupnya. Subhanallah. Sebagian orang dengan congkak dan sombong dalam hidup ini tidak merasakan takdir-takdir Allah yang berlaku terhadap dirinya, lalu dia ditimpa musibah bencana yang menjadikan dia sakit hati dan gelisah dalam hidup ini. Maka bagaimana engkau bisa menelusuri hidupmu seperti bumi yang akan menenggelamkan dirimu? Au akoska, atau engkau akan diambil oleh bumi itu, ai fi bahril ilmi,
yaitu pada lautan pengetahuanmu terhadap keadaan-keadaan itu. Engkau bisa merenungi keadaan-keadaan hidup ini. Man wasala ila hajal maqam, maka bila engkau dapat merenungi tentang kudrah Allah dalam hidup ini, bahwa kudrah itu sangat menentukan hidupmu, maka engkau akan sampai pada maqam ini. La tadurruhul asbab, tidak ada lagi suatu keadaan, bencana dan apapun yang ada di dunia ini dapat memudaratkan dirimu. Li'annaha takunu ala zahirihi la ala batini, karena engkau sudah bisa melihat semua yang ada di kehidupan ini hanyalah johirnya saja, sesuatu benda yang bergerak dari satu benda ke benda yang lain, dari satu bayangan ke bayangan yang lain, yang melintas di hatimu, kadang menyakitkan hatimu, kadang engkau tertawa karenanya. Namun engkau sadari takunu ala zahirihi la ala batini, semua itu hanyalah johir, bukan pada batin. Sebegitu besar penderitaanmu dalam hidup ini, apa saja yang engkau gelisahkan, kalau engkau bisa memahami pada makom ini, engkau melihatnya hanya johir saja. Pada batinnya engkau bisa memahami tentang kudrat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takunul asbab li ghairi la lahu, karena yang menjadikan sebab itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini, jangan terlalu menghayati satu persoalan-persoalan yang menggelisahkan kita, karena kegelisahan, kesusahan yang kita rasakan atau apa saja yang membuat kita gelisah, hamun, sebenarnya itu hanya johir saja, batinnya tidak seperti itu. Biarkanlah dia lewat seperti malam berganti menjadi siang, lalu siang itu nanti berganti malam lagi. Hidup ini apa saja jangan dipersoalkan, karena semuanya adalah duniawi saja. Begini, misal Anda punya istri, istri Anda membosankan Anda, mungkin istri Anda suka marah-marah kepada Anda. Sudahlah, itu hanya dunia, itu hanya johir saja. Ambil batinnya dari Allah agar engkau dapat sabar dalam hidup ini. Subhanallah, agar engkau dapat sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu. Itulah amal yang akan kita bawa di akhirat kelak. Tak perlu diselesaikan istrimu, biarkan saja. Kalau Allah nanti berkehendak untuk menyelesaikannya, selesailah dia akan sadar sendiri. Mungkin engkau punya istri atau punya suami tidak mengerjakan sholat, tenang saja, jangan membuatmu gelisah. Allah mengetahui keadaan itu. Itu adalah johir saja. Pada batinnya adalah bagaimana kau menyikapi terhadap Allah. Apakah engkau bisa ridho istrimu, suamimu itu orang yang mungkin maksiat, terima saja keadaan itu. Itulah kenyataan, karena tidak ada yang bisa juga merubahnya. Betul, kalau Anda berani merubah istri Anda, kelakuannya juga habis-habisan, paling menasehati sedikit-sedikit lah, diingatkan. Kalau akan menjadikan konflik, ya tidak usahlah. Kalau tidak membuat konflik, ya lakukan saja. Tapi kalau membuat konflik, cari cara yang lain, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Subhanallah. Demikian juga anak kita. Kita didik dia, kita sekolahkan dia, bahkan kita masukkan dalam pesantren. Ya kan? Udah, kita masukkan dalam pesantren, pulang kita setelah dari pesantren, kita ketok pintu. Setelah membuka pintu, sekalinya anak kita sudah ada di rumah duluan daripada kita. Ngetok pintu, mamanya bukain pintu, baru itu anak kita bawa ke pesantren, sekolahkan baik-baik, naklah di sini, bahayanya, ya kan? Pulang kita.
Pas pulang buka pintu siapa? Anak kita. Ya Allah, nakal pada abahnya hari ini. Ya kan? Subhanallah. Sudah pahamilah, itu adalah gangguan johir. Tidak berubah batinnya adalah bahwa kita diberikan Allah yang di dalam firman Allah, walanabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka kalian akan kami uji siapakah di antara kalian amalnya yang terbaik. Subhanallah. Walanabluwannakum bisyai'in. Allah akan menguji kalian, kami akan menguji kalian semua. Apa saja yang dia min khaufin, dari rasa ketakutan, kesusahan, undak gulana, itulah batinnya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, kelaparan, kekurangan harta benda, itu memang dalam hidup. Tahukah Anda orang kaya saja itu diuji dengan ketakutan terhadap kekurangan benda. Kalau Anda sudah nanti kaya, mudah-mudahan kaya semua di sini, tetap saja akan merasakan betapa harta yang Anda dapatkan dengan kekayaan itu masih kurang saja. Makanya jangan heran kalau bos-bos di kampung atau di kota pada malam hari mereka menghitung harta mereka, hampir tiap hari dihitung harta mereka. Kalau kita yang miskin, tidak ada yang kita hitung. Mereka menghitung. Untuk apa menghitung itu? Untuk apa? Tadi Allah berfirman, min kaufin wal ju'i wa naqsim minal naqsim amwal, yaitu kekurangan harta benda. Dia takut benda-benda yang dikuasainya itu nanti berkurang atau tidak, pendapatannya berkurang atau tidak dari biasa. Itulah yang dihitungnya. Subhanallah. Jangan heran ada orang banyak harta, hilang sandal jepit, bingung sampai seminggu. Itu memang firman Allah seperti itu. Wal anfusis samarat, kekurangan jiwa, kekurangan anak. Kurang ya anak, sudah kawin kesana kemari dah, mau juga punya anak. Nah Pak, ya Pak, itu ujian memang. Ujian itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah itu. Supaya kita punya peran. Setelah diuji itu peran kamu apa? Menyikapi peran itu berupa sikap-sikap, itulah yang disebut dengan amal soleh. Ini banyak orang memahami amal soleh ini terlalu kecil, seolah-olah amal soleh itu bersedekah aja. Padahal bersedekah itu amal soleh juga. Itu kan yang terlihat. Yang tidak terlihat dari itu peran kita, bisa sabar atau tidak, bisa ridho atau tidak. Paham enggak yang menguji ini Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham enggak batinnya? Jangan johirnya yang dilihat. Sudah belajar kita nih, sekolah juga kayak orang dulu, tapi yang namanya bungul ya Pak, blow on ya Pak. tidak tak ketemu terus baik. Abah Paloy itu sudah habis-habisan melajari Paloy. Loy, sekolah benar-benar. Hari ini apa? Ulangan matematika baik. Awas kalau ulangan matematika kalau nilainya rendah, jangan panggil Abah kok. Oh, kasar benar kan abahnya sudah. Ayo. Pulang sekolah. Kayak Paloy ulangan matematika itu sakit walai ya. Kawan Abah. Abah jangan manggil Abah kalak. Kawal dipanggilnya. Nggak apa-apa loh. Aduh, nasib Jo Palo inilah. Nah, perhatikan batinnya. Batin itulah kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dialog Allah kepada kita dalam hidup sehari-hari. Nah, terakhir kesimpulan. Apa itu dialog Allah? Dialog Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sholat aja dialog itu. Kalau sholat itu dialog hamba kepada Allah adalah dialog penghinaan diri hamba kepada Allah, itu dialognya. Jadi peran kita bagaimana menghinakan diri di hadapan Allah. Di kehidupan sehari-hari dialog Allah ini macam-macam rupa-rupa nih dialog Allah. Tadi kan dalam Ibnu Athaillah dan menurut pendapat As-Sajili, dimanapun kamu menemukan Allah, ya kan? Nah, ini buktinya. Ujian
Ya kalah. Nah, melihat di dompet 10.000 aja lagi dompetnya. Tadi perasaan 100.000, kenapa 10.000? Nah, ya kalah. Anakku kamu ambil nih mau rupiah kah? Anakku kalah mau rupiah. Apa? Tahu memang 10.000 kah duit nih? Memang 10.000 kah uang nih memang itu? Warnanya pina mirip-mirip aja lah. 100.000. Nah, saat itu ada peran kita sabar atau tidak? Atau kita sangka buruk? Bah, anakku nama ambil nih. Anakku nih kayak mirip-mirip palui juga bisa. Nah, tersangka buruk lo anak kan, lalu menyalahkan anak kan. 10.000, terima ya Allah. Inilah rezekiku saat ini. Mudah-mudahan bertambah rezekiku. Ya Allah, karena hanya Engkau ya Allah yang bisa memberikan rezeki. Nah, selamat dah kita terhadap kejadian melihat dompet. Jalan lagi, keluar lagi, kita masukkan mau bekerja hari ini nih. Ditelepon bos. Hanya itu berdoa minta rezeki lawan Allah. Sekalinya bos kita nelpon. Sebut aja nama kita Gabin lah. Anu bin jar Gabin. Misalnya Gabin jar. Hari ini kosong kerjaan jar, kosong. Nggak ada pekerjaan jadi libur dulu. Wah. Maka kita ini dapat pendapatan kita ini harian. Jadi di telepon bos kada ada pekerjaan tuh berarti maknanya apa? Parai. Ya kalau libur bekerja nih. Allah, maka baru tadi itu berdoa minta rezeki don Allah. Nah, peran kita apa menyikapi itu? Sebab itulah dialog kita dengan Allah. Lalu, ya Allah, hamba terima ya Allah ketentuan Engkau. Ini bukan ketentuan bosku lain. Ini ketentuan Allah. Bosku tuh johir aja, yang batin ini di hadapan Allah. Ini nah peran kita apa nih? Ayo. Nah, semuanya nih ngatakan tuh. Nah, bahuma betani. Allahu Akbar jarajan. Ya kalau. Nah, ayo. Kalau belang sawahan tuh bisa kada sembahyang. Ya kalau tahu lah pian belang sawahannya kan ada lainnya macam-macam, ada belang kambingan, ada belang sawahan. Bila belang kambingan tuh orangnya memelihara kambing tuh di rumah. Keasikan memelihara kambing lupa sembahyang. Bila belahan sawahan asik bersawah lupa sholat. Ada juga belang pancingan, mau mancing aja terus asik. Bipe lupa sholat, belang pancingan namanya tuh Bipe. Nah, apalagi belang apa? Belang usaha, belang jualan. Nah, asik berjualan tuh belang jualan ngarannya. Nah, minta amalannya lah. Nah, nih doanya lah. Supaya jangan pemalas lah. Tadi kesimpulannya sudah paham ya lah. Dialog Allah pada batin kita, itulah kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulannya. Nah, ini doa pian untuk pian supaya pian jangan malas sembahyang, jangan tidak malas mengingat Allah. Nah, pulpennya Bipe tertinggal. Nah, ada pulpennya. Kena ulun kasih di akhir aja, kena ulun ambil dulu kena. Pulpennya tertinggal. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala